Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung ngancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel Sobat Bang Zuma. Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari dari video seseorang yang bernama Permadi Arya, yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, siapa Permadi Arya ini. Yang orang tahu isi Abu Janda, mengaku seorang muslim, tapi fenomenanya selalu berpikir miring tentang teman-teman atau saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, di sini dia mengomentari tentang penghancuran, kerusakan salib di pemakaman orang Kristen. Nah, si Permadi Arya ini saya lihat tidak mikir dulu baru berkomentar, tetapi berkomentar dulu tapi tidak pernah mikir. Gitu ya teman-teman. Coba bayangkan saja menanggapi seorang mualaf kenapa begini dan kenapa begitu, ya kan? Menanggapi bahwasannya yang merusak pemakaman orang Kristen, perusakan salib itu katanya mualaf. Nah, jadi hal seperti ini ternyata memang nggak pernah dipikirkan bahwasannya yang merusak itu siapa, belum tahu faktanya. Nah, seandainya sudah tahu seperti apa, kita pengen tahu mukanya malunya seperti apa. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita akan menayangkan bagaimana seorang yang mengaku muslim tapi selalu menyerang umat Islam. Kita simak video lengkapnya sekarang ini. Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Nah, dia ngaku muslim dari lahir, tapi bingung katanya melihat apa yang dilakukan oleh para mualaf. Nah, ada apa dia? Ada apa denganmu, Permadi Arya? Apa yang dilakukan mualaf? Saya rasa tidak melakukan hal yang memang negatif, mengedukasi setiap hari. Jadi orang ini memang nggak mikir dulu baru ngomong. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol? Nah, dia menjustis kalau mualaf itu atau non muslim yang masuk Islam menjadi tolol. Ini kan bahasa yang apa ya? Padahal kita semuanya tahu ya, saudara-saudara kita yang menemukan kebenaran Islam semakin cerdas. Yang dulu ya kan tidak bisa baca huruf Arab, tidak bisa membaca Al-Quran, sekarang bisa baca Al-Quran. Dulu tidak bisa baca Yunani, tidak bisa bahasa Ibrani, sekarang bisa setelah menjadi seorang muslim. Mau belajar. Ini aneh manusia satu ini. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Nah ini, apakah seorang mualaf belajar tentang Islam harus lapor dia? Ya teman-teman ya, apakah seorang mualaf belajar Al-Quran, mendalami Islam harus lapor sama Abu Janda, Permadi Arya ini? Ya tidak. Emang siapa lo harus lapor? Saya belajar Al-Quran. Seorang mualaf ya, pastinya dia belajar tentang keislaman, setelah itu memberikan satu edukasi kepada saudara-saudara kita bahwasanya di Kristen seperti ini, bukan menjelek-jelekan, tetapi mengungkap satu kebenaran di dalam Bibelnya seperti ini, di dalam kitabnya seperti ini, supaya apa? Saudara-saudara kita muslim itu tahu bahwa di dalam kitab mereka seperti ini. Jangan sampai kita disesatkan dengan para misionaris. Jangan sampai kita terperdaya dengan rayuan-rayuan kafir. Nah, kitabnya seperti ini. Yang tahu siapa?
orang yang pernah hidup di kekristenan pasti dia pernah merasakan seperti apa di Kristen. Diberikanlah edukasi saudara-saudara kita supaya tidak terpengaruh dalam kekafiran. Ini kadang-kadang orang ini hanya mencari popularitas tetapi nggak mikir apa sih yang dilakukan, apa sih yang sudah dilakukan terhadap Islam. Berpikir miring, ya kan, tentang mu'alaf. Ini aneh, manusia satu ini memang saya katakan munafikun. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancur. Coba ya. Itu. Ini ada lagi nih baru. Coba kita dengarkan ya. Sebelumnya. Kayak jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Nah, kalau narasinya seperti itu, kita sudah tahu kepada siapa ya, seorang mu'alaf yang namanya Dondi, Dondi ya, dengan kawan-kawan, termasuk kita berarti ya. Kalau menyebutkan Dondi, termasuk kita ya, termasuk kawan-kawannya. Di sini dia tidak peduli akan sebuah misi yang digencarkan oleh mereka, misi misionaris ya. Jadi kita sebagai umat Islam melihat fakta-fakta di lapangan bahwasanya banyak sekali misionaris yang berkeliaran mempengaruhi saudara-saudara kita, mengikis akidah saudara-saudara kita yang awam dengan cara apa? Mereka membawa Bible berbahasa Arab, terjemahannya ada istilah-istilah Al-Quran di sana. Ini misi-misi yang digencarkan oleh mereka untuk menyesatkan umat Islam, untuk mengikis akidah umat Islam, untuk mempengaruhi umat Islam supaya bisa dimurtadkan. Coba mikir. Nah, di sini Dondi itu menjelaskan kitab mereka seperti ini, kitabnya seperti ini, supaya apa? Saudara kita itu tahu tanpa membeli Bible. Tanpa membeli Bible itu tahu isi Bible itu seperti apa, isi kitab mereka seperti apa. Setelah tahu, tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang sengaja mengajak dalam kekafiran ini. Nah, ini memang kopak ini. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Nah, ini ada lagi. Jadi mu'alaf langsung ngancurin salib di kuburan. Mana ada? Dia tidak bisa, tidak mikir kalau nanti yang tertangkap siapa. Dia tidak pernah berpikir bahwasanya setelah nanti terungkap itu agamanya apa. Dia nggak mikir ke sana. Ngomong, setelah itu nggak mikir. Seharusnya mikir dulu baru ngomong. Benarkah penegak hukum sudah mengungkap semuanya? Siapakah oknum yang melakukan ini? Nah, kita ketahui siapa orangnya, agamanya apa. Nih, langsung sembarang tuduh, mu'alaf langsung ngancurin salib di gereja, di pemakaman. Kan rusak otaknya. Ada apa dengan mu'alaf? Kenapa jadi mu'alaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada dibalik lah ke agama sebelum lu. Ngotorin Islam aja lu. Ya, ini pernyataan seperti ini. Yang ngotor-ngotor Islamnya kamu. Yang ngotor-ngotor Islam itu. Ngotor-ngotor Islam, ngakulah Islam dari lahir, tetapi selalu menanggapi umat Islam, selalu menanggapi mu'alaf, narasi-narasi yang tidak real di lapangan. Coba. Ini mu'alaf ngancurin salib di pemakaman. Terus jadi mu'alaf bukan tambah cerdas tapi TOLOL, ya kan? Ini hal-hal yang memang, ya kan, tidak bisa dibuktikan. Menjadi mu'alaf itu bertambah cerdas. Tetapi seperti kamu bukan tambah cerdas, tambah bahlul. Tidak pernah menunjukkan kamu sebagai seorang muslim yang baik, tapi selalu mengkritik hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Coba
balik aja ke agama kamu yang sebelumnya. Emang lu siapa nyuruh-nyuruh balik? Emang Islam itu hanya milik kamu? Islam itu milik kamu. Emang lu siapa dalam Islam? Ya kan? Inilah teman-teman ya, kita harus lebih berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, yang kita katakan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Jadi di sana seperti ini, di sini seperti ini, ngaku muslim dari lahir, tapi pendapat seperti ini. Kita tahu keilmuan kodonditan, tahu tidak mungkin belajar Islam laporan dia untuk apa? Emang dia siapa? Kan gitu ya. Nah, kita ketahui ya teman-teman ya, oknum yang merusak salib di pemakaman itu sudah tertangkap. Anak umur 16 tahun beragama Kristen, sumbernya valid, dan pelakunya sudah mengakuinya. Nah, di video sebelumnya sudah kita beritakan. Nah, orang seperti ini membuat satu video nggak mikir nanti faktanya seperti apa. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita berharap saudara-saudara kita bisa menilai mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa menilai mana yang harus kita dengarkan, mana yang harus kita ikuti. Nah, tetapi kita harus mengedukasi bahwasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik yang memang berbahaya bagi umat Islam itu sendiri, bagi Islam itu sendiri. Kalau tidak kita ungkap kebahlulan orang-orang seperti ini, ini akan merajalela. Karena apa? Orang-orang sesat itu pasti ada pengikutnya. Baik, sampai di sini dulu. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya sebagai ajang edukasi, informasi. Channel Sobat Bang Zuma akan kembali nanti dengan pembahasan yang berbeda pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.